Perhatikan gambar berikut. Ini adalah diagram batang. Pertanyaan, jumlah telur yang terjual ada. Jadi kita tinggal jumlahkan semua telur yang terjual. Pertama, untuk telur angsa ini terjual sebanyak 10. Karena ini kan semuanya kelipatan 20, 40, 60, 80, 100. Maka di bagian bawahnya itu setengahnya jadi 10. Pertama 10 tambah. Yang puyuh itu terjual 50. Nih yang 50. Kalau yang itik itu yang terjual adalah 70. Lalu yang telur ayam itu yang terjual adalah 90. Ini tambah 90. Dan telur penyu itu yang terjual itu pas di bawah dari telur angsa. Dan ini ketinggiannya itu setengah dari telur angsa. Maka itu angka 5. Jadi terjualnya itu 5. Sambung lagi. Ini kita tambahin dulu ya. 10 tambah 50 tambah 70 tambah 90 tambah 5. Maka hasilnya adalah 225 telur yang terjual. Lalu di sini itu tidak terdapat pilihan ganda, yaitu A, B, C, D nggak ada. Kemungkinan yang bagian sini ada yang ketik salah. Jadi jawabannya adalah 225 telur yang terjual. Lanjut soal berikutnya. 32. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah diagram lingkaran yang terbagi dalam 4 bagian. Ada yang itik, ada yang ayam, lalu 15% ini nggak diketahui, lalu yang sapi. Pertanyaan, jika ternak sapi yang terjual itu 425 ekor, ternak itik ada berapa ekor? Jadi kita cek dulu. Karena soal mau cari yang itik, maka kita cari persentase itik berapa. Tetapi yang sapi yang kita harus cari duluan. Ingat, sebuah lingkaran itu 100%. Karena di sini pakai persentase, maka kita pakai persen. Sebuah lingkaran itu pasti 100%. Kalau kita potong menjadi 4 bagian, maka salah satu bagian ini harus 25%. Dapat dari mana? Yaitu 100% dibagi 4. Maka dapat 25%. Artinya untuk yang sapi ini itu adalah bentuk seperempat lingkaran. Jadi ini harus diisi 25%. Lanjut langkah kedua, kita cari persentase untuk itik. Satu lingkaran yaitu tadi 100%. Kita harus kurangkan yang ayam 15%. Lalu yang tidak diketahui ternak ini itu 15%. Lalu ditambah yang sapi ini 25%. Lanjut 100% dikurang 15 tambah 15 30 tambah 25 maka dapat 55%. 100 dikurang 55 maka dapat 45%. Langkah berikut yaitu langkah 3. Karena yang mau dicari adalah ternak itik. Jadi kita mau cari banyak itik yang dipelihara ya. Tadi kita hitung itik itu dalam bentuk 45%. Nanti kita harus karena soal ini diketahui 420 ekor ini itu yang bagian sapi. Maka 45% yang kita mau cari itu itik, kita harus persentase pada sapi. Persentase pada sapi adalah 25%. Nanti kita kali 425 ekor ini adalah untuk yang jenis ternak sapi. Jadi 425 ekor ini untuk yang sapi yaitu 25%.
Jadi yang kita mau cari itik di atas, lalu yang bawah ini persentase sapi, kita kali 425 ekor ini juga untuk yang golongan sapi. Lanjut, ini kita bisa pakai coret. Persen coret. Ini bagi 5 dapat 5, ini bagi 5 dapat 9. Dan bagian ini bisa bagi lagi. Asalkan atas bawah kita bisa pakai cara coret. Bagi 5 dapat 1, bagi 5 dapat 85. Terakhir yaitu 9 dikali 85 maka dapat 765 ekor. Yaitu ada 765 ekor itik yang dipelihara. Maka jawabannya terletak di bagian C. Lanjut soal berikutnya. 33. Berikut adalah data buah yang dijual di toko segar. Yaitu nama buah ada yang jeruk, mangga, apel, pepaya, manggis. Lalu sekarang kita disuruh cek diagram batang yang tepat untuk data di atas adalah, jadi kita cek ABCD mana yang merupakan diagram batangnya. Kita mulai dari jeruk dulu. Jeruk itu ukurannya 300, yaitu jumlahnya 300. Kita cek dulu ya, masing-masing diagram ini ABCD mana yang jeruknya 300 itu yang sebagian udah benar. Jadi kita cek mulai dari A. Jeruk terletak di sini itu pas. Diagram batangnya mengarah ke 300, jadi ini sementara benar. Kita lihat B, jeruk pada B itu di bawah ya. Ini kalau kita tarik dia di bawah angka 300, jadi ini udah jelas salah, kita nggak perlu cek lagi. Lalu kita lihat C, jeruk ini terletak pada ukuran 300, jadi ini benar. Dan D, untuk jeruk ini juga di bagian 300, dia benar. Sekarang kita masuk yang mangga. Mangga 175, kita cek yang A dulu. Mangga 175, kalau diagram batangnya terletak di sini, otomatis di bagian 300, di bawah 300 itu pasti sekitar 200 lebih. Gak mungkin 175. 175 itu harus di bawah 200. Maka untuk A saat ketemu yang mangga ini udah salah. Jadi kita nggak perlu cek yang lain lagi. Sekarang kita kembali ke C. C yang bagian mangga itu 175 kita cek. Di sini itu pas di bawah 200 jadi benar sementara. Kita lihat D dulu. D untuk mangga kita cek lagi, tarik garis, ini juga di bawah 200 jadi sementara benar. Kita masuk ke apel. Apel 225, jadi kita cek. Bagian apel di sini itu kalau ditarik garis itu di atas 200, maka sementara benar. Kita cek yang D. Untuk apel kalau kita tarik garis itu di atas 200, jadi juga benar. Sekarang kita masuk ke bagian pepaya. Pepaya itu 75, kita cek yang C. C kalau tarik garis itu pas di bawah 100, ini sementara benar. Sekarang kita cek yang D. Untuk pepaya, kalau kita lihat diagram batangnya, kita tarik garis, itu kayaknya ketemu di angka 100. Maka bagian D itu adalah yang salah. Jadi jawaban akhir itu ketemu di bagian C. Lanjut soal berikutnya. 34. Perhatikan diagram hasil panen berikut. Ini adalah diagram batangnya. Pertanyaan, jika panen padi 5 tahun terakhir itu 140 ton, hasil panen tahun 2009 adalah, pada saat tahun 2009 ini tidak dikasih diagram batangnya. Karena soal ada kasih tahu, pada 5 tahun terakhir ini total panennya itu 140 ton. Kalau kita mau cari yang tahun 2009, maka tahun 2009 kita harus pakai 140 ton nanti dikurangin yang tahun 2007 itu sebesar 20 ton.
Lalu 2008 itu terletak di sini, dan di sini itu di antara 20 dengan 30, maka ini 25. Jadi tambah 25. Ditambah untuk 2010 kalau kita tarik garis itu ketemunya di 30 ton. Tambah 2011 kalau kita tarik garis itu ketemunya di bagian tengah antara 30 dengan 40, maka 35. Jadi tambah lagi 35. 140 adalah hasil panen selama 5 tahun. Ini tahun 2007, ini tahun 2008, ini tahun 2010, ini tahun 2011. Kita tambahin, lalu ambil total dikurang yang tadi 4 tahun, maka akan dapat jawaban yang 2009. 140 dikurang 20 tambah 25 tambah 30 tambah 35, hasil akhirnya adalah 110. Maka 140 dikurang 110 maka dapat 30 ton. Jadi jawabannya terletak di bagian C. Lanjut soal berikutnya. 35. Hasil ulangan matematika Mira sebagai berikut, yaitu 87, 89, 80, 75, 90, 89, 82, 64, 85. Nilai rata-rata ulangan matematika Mira adalah, ingat, rata-rata adalah jumlah seluruh nilai dibagi banyak data. Yaitu nanti kita harus jumlahkan semua nilainya dulu, baru dibagi banyak datanya. Kita mulai dua-dua dulu ya. 87 ditambah 89 maka dapat 176. 80 ditambah 75 maka dapat 155. 90 ditambah 89 maka dapat 179. 82 ditambah 64 maka dapat 146. Yang 85 ini dibiarin. Kita lanjut dua-dua lagi. 176 ditambah 155 maka dapat 331. 179 ditambah 146 maka dapat 325. 85 ini kita biarin lagi. Lanjut 331 ditambah 325 maka dapat 656. Terakhir kita tambah 85. 656 ditambah 85 dapat 741. Artinya jumlah seluruh nilai itu adalah 741 dan dibagi banyak data yaitu 2, 4, 6, 8, 9. Jadi di sini ada 9 data. 741 dibagi 9 maka hasilnya dapat 82,33. Kalau sesuai pilihan gandanya nanti kita akan pilih jawabannya itu kalau di bulan menjadi 82,3. Jadi jawabannya terletak di bagian C.